warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Remhati, NIM 23070210070 dari kelas 1C Tatris Matematika. Di sini saya akan membacakan sedikit materi tentang sejarah bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, tujuan dan manfaat pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang berikutnya yaitu sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya Kerajaan Majapahit, tapi juga Kerajaan Sriwijaya. Dan berikutnya yaitu perkembangan. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Peristiwa itu membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Dan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu poin dalam Perpres itu, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato, baik di dalam negeri atau luar negeri. Pada pasal berikutnya diatur penggunaan yang lebih rinci. Di dalam negeri, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat lainnya wajib berbahasa Indonesia, baik di forum nasional maupun internasional. Sementara itu, aturan mengenai pidato resmi di luar negeri juga mengatur hal yang baik, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia. Berikutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Kedudukan bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Yang berikutnya yaitu tujuan dan manfaat pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia memiliki 5 sarana, yaitu yang pertama, sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. Yang ketiga, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah. Yang kelima, sarana pengembangan penalaran. Yang berikutnya yaitu manfaat pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, melestarikan bahasa. 3, mempermudah komunikasi. 4, menambah wawasan dan pengetahuan. 5, merangsang munculnya ide-ide baru. Sekian, terima kasih.